Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang operasi vektor di R2. Sebelumnya, kan kita sudah membahas tentang perkalian vektor dengan skalar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dua vektor. Yang pertama, kita akan membahas penjumlahan dua vektor secara geometri. Misalkan di sini saya punya vektor A dan ini vektor B. Yang pertama menggunakan metode segitiga. Penjumlahan dua vektor menggunakan metode segitiga ini dengan cara, nah ini kan vektor A, ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Ujung dari vektor A ini kita himpitkan atau kita temukan dengan pangkal pada vektor B. Jadi seperti ini. Ini vektor A, ujungnya ketemu dengan pangkal dari vektor B. Dan hasil penjumlahannya ini. Dan hasilnya itu pangkal dari vektor A ke ujung dari vektor B. Jadi ini vektor A ditambah vektor B, hasilnya ini. Kita misalkan vektor C. Vektor C adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi kalau menggunakan metode segitiga itu ujung ketemu pangkal. Nah, di sini misalkan titik A, B dan C. Jadi di sini kan penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Ini kita lihat vektor AB ditambah vektor BC. Nah, di sini kan B ketemu B. Hasilnya itu pangkal dari vektor yang pertama dan ujung vektor terakhir. Seperti ini. Jadi AB ditambah BC itu sama dengan AC. Sekarang untuk metode jajar genjang. Kalau untuk metode segitiga, kita mempertemukan ujung dari vektor A dengan pangkal dari vektor B. Nah, kalau metode jajar genjang, pangkal dari vektor A kita temukan dengan pangkal dari vektor B. Seperti ini. Ini kan vektor A, ini vektor B. Pangkal ketemu pangkalnya. Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus. Yang pertama untuk vektor yang sejajar dengan vektor A dan vektor yang sejajar dengan vektor B. Kemudian kita susun menjadi bentuk jajar genjang seperti ini. Jadi ini yang sejajar dengan vektor A dan ini yang sejajar dengan vektor B. Kemudian hasil penjumlahan dari metode jajar genjang ini, jadi ujung dari garis putus-putusnya kan di sini. Nah, untuk hasil penjumlahan dua vektor menggunakan jajar genjang itu, kita tarik garis dari titik potong kedua pangkal tadi ke titik potong garis putus-putus tadi. Nah, ini kedua metode ini mau menggunakan metode segitiga ataupun metode jajar genjang, nanti hasilnya akan sama. Nah, kalau tadi kan penjumlahan dua vektor saja. Nah, misalkan sekarang resultan itu penjumlahan dari beberapa vektor. Metode ini bisa kita sebut sebagai metode poligon. Nah, metode poligon ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Nah, sekarang kita lihat ini. Vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE. Nah, berdasarkan metode segitiga tadi, kita kan harus mempertemukan ujung dari suatu vektor dengan pangkal dari vektor yang lain. Jadi ini vektor AB, ini ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Nah, hasilnya mana? Hasilnya kita tarik garis
dari pangkal vektor yang pertama ke ujung dari vektor yang terakhir. Nah, ini vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE. Nah, kita lihat kan, ini B ketemu B, ini C ketemu C, dan D ketemu D. Hasilnya pangkal dari vektor yang pertama dan ujung dari vektor yang terakhir. Jadi vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE itu sama dengan vektor AE. Tanpa harus menggambar seperti ini, jadi kalian sudah bisa tahu. Asalkan ini ya, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D seperti ini. Nah, sekarang penjumlahan secara analitis, kalau tadi kan secara geometri. Di sini misalkan saya punya vektor A, itu komponennya X1 dan Y1. Kemudian saya punya vektor B, komponennya X2 dan Y2. Bagaimana cara menjumlahkan vektor A dengan vektor B? Dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Jadi X1 ditambah X2, kemudian Y1 ditambah Y2. Seperti ini untuk vektor A ditambah vektor B secara analitis. Kemudian sifat-sifat dari penjumlahan vektor. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga elemen identitas. Elemen identitas di sini yaitu vektor 0 dan yang terakhir yaitu inverse tambah. Yang pertama untuk sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap vektor A dan vektor B maka berlaku vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jadi untuk penjumlahan vektor A ditambah vektor B maupun vektor B ditambah vektor A itu sama. Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk setiap vektor A dan vektor B maka berlaku. Nah, yang pertama ini kita kelompokkan dulu. Vektor A ditambah vektor B terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan vektor C. Itu hasilnya akan sama dengan vektor A ditambah dengan pengelompokan dari vektor B ditambah vektor C. Nah, yang ketiga elemen identitas. Elemen identitas itu vektor 0. Nah, jadi untuk setiap vektor A berlaku vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A itu sama dengan vektor A. Nah, sekarang untuk inverse tambah. Di sini misalkan untuk vektor A, inverse dari vektor A itu kan lawannya jadi lawannya dari vektor A itu kan negatif vektor A. Jadi vektor A ditambah negatif vektor A itu sama dengan 0. Nah, sekarang contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini berdasarkan metode poligon tadi, kita sudah bisa membaca dari gambar berikut. Ini kan jadi vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF itu hasilnya AF. Hasilnya pangkal dari vektor yang pertama dan ujung dari vektor yang terakhir. Karena di sini kan sudah B ketemu B, kemudian C ketemu C, D-nya juga ketemu D, E ketemu E, jadi hasilnya pangkal dari vektor yang pertama dan ujung dari vektor yang terakhir. Jadi vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF sama dengan vektor AF. Nah, sekarang di sini kan bisa kita ketahui vektor AB. Vektor A X-nya ke kanan kan, berarti ke kanan 2. Jadi X-nya 2. Nah, sekarang untuk Y-nya dia ke atas atau ke bawah? Ke atas kan, jadi kan nilainya positif.
ke atas berapa kotak ini? 1, 2, 3. Jadi Y-nya 3. Jadi elemen dari vektor AB itu 2 dan 3. Sekarang untuk vektor BC. Nah, dia berapa kotak ke kanan? 1, jadi X-nya 1. Kemudian dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah, jadi dia negatif. Ke bawah berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Jadi komponen untuk vektor BC itu 1 dan negatif 4. Sekarang kita lihat untuk vektor CD. Ini ke kanan atau ke kiri? Kanan, jadi pasti X-nya positif. Berapa kotak ke kanan? 1, 2, 3. Jadi X-nya 3. Nah, untuk Y-nya ke atas atau ke bawah? Ke atas, karena ke atas jadi positif. Berapa kotak ke atas? 2. Jadi Y-nya 2. Maka untuk komponen dari vektor CD adalah 3 dan 2. Nah, sekarang untuk vektor DE. Dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan berapa kotak? 2. Jadi X-nya 2. Nah, sekarang untuk Y-nya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, karena ke bawah jadi negatif. Berapa kotak ke bawah ini? 1, 2. Jadi Y-nya negatif 2. Nah, maka komponen dari vektor DE itu sama dengan 2 dan negatif 2. Nah, sekarang untuk vektor EF. Vektor EF ini ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, jadi X-nya positif. Berapa kotak ke kanan? 1. Jadi X-nya 1. Nah, sekarang dia ke atas atau ke bawah? Ke atas tuh ini. Karena ke atas, jadi positif. Berapa kotak ke atas? 1, 2, 3, 4. Jadi Y-nya 4. Maka komponen dari vektor EF adalah 1 dan 4. Sekarang kita mau menjumlahkan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF. Vektor AB tadi 2 dan 3. Vektor BC-nya 1 dan negatif 4. Vektor CD 3 dan 2. Vektor DE 2 dan negatif 2. Vektor EF-nya 1 dan 4. Jadi sekarang kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kemudian untuk Y-nya 3 tambah negatif 4 tambah 2 tambah negatif 2 tambah 4. Nah, jadi 2 tambah 1 3 tambah 3 6 tambah 2 8 tambah 1 9. X-nya 9. Kemudian 3 tambah negatif 4 negatif 1 ditambah 2 1. 1 ditambah negatif 2 negatif 1 negatif 1 ditambah 4 3. Jadi hasil penjumlahan dari ini adalah 9 dan 3. Nah, tadi kan di awal kita sudah dapatkan bahwa vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF adalah vektor AF. Sekarang coba kita lihat untuk komponen vektor AF. A ke F. Kita lihat dia ke kanan atau ke kiri? Kanan. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener kan? Ini X-nya 9 kan? Nah, sekarang dia ke atas atau ke bawah? Ke atas. Karena ke atas jadi positif. Berapa kotak ke atas? 1, 2, 3. Jadi Y-nya 3. Sekarang terbuktikan bahwa vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF adalah vektor AF. Sekarang contoh yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 4 dan 5. Vektor B negatif 3 dan negatif 2. Tentukan vektor C sama dengan 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, jadi 3 kali semua komponen dari vektor A ditambah 2 dikali
semua komponen pada vektor B. 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, ditambah 2 kali negatif 3 negatif 6, 2 kali negatif 2 negatif 4. Jadi 12 tambah negatif 6 itu 6, kemudian 15 ditambah negatif 4 itu 11. Jadi hasilnya komponen dari vektor C itu sama dengan 6 dan 11. Sekian untuk materi penjumlahan vektor kali ini. Untuk pengurangan vektor dan vektor basis kita bahas di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.